Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tidak perlu mengenalkan diri karena yang saya lihat kalian ingin langsung eksekusi. Kali ini kita punya Kenzi yang kita pegang versi Grace ukuran 4000, yang pastinya sudah include grease dan harganya cuma 200 ribuan. Ini menggunakan bodi dan rotor karbon, dan di sini ada spesifikasi untuk gear ratio. Kalian bisa baca sendiri. Dan di sebelah sini ada fitur antara carbon drag, bearing, real stand, aluminium spool, stainless steel main shaft, dan karbon sama body rotor. Sorry, karbon body dan rotor. Ya, segitu aja. Di dalamnya pasti sudah include grease oil. Lumayan banget ini 12 ml untuk grease-nya dan liquid oilnya. Ini asik banget kalau kalian beli, ada harganya. Jadi sangat beruntung kalian memilih reel ini ya. Jelas ada satu handle di sini. Ini ada real stand-nya juga, cakep ganteng. Warnanya kayak abu-abu tapi ada warna biru tuanya atau navy, dan sudah kosong, tidak ada lagi. Nah ini untuk reelnya ya, seperti ini, Kenzi Grace dengan cutting rotornya yang bisa dibilang beberapa ada yang mirip ya, bisa dibilang kayak Excellent sama Aika, tapi nggak masalah karena sudah ternama, bahkan sudah banyak dipuja-puja ya. Ini warnanya abu-abu kayak ada navy-nya gitu. Keren, menurut saya suka. Clicker bagus, ukuran 4000, spoolnya cukup dalam, bibir spool landai, sudut kemiringan sekitar 30 derajat juga. Dan gear ratio 521 ya. Untuk di bagian spoolnya berbahan aluminium dengan motif bunga-bunga mungkin ya ini ya. Oke, langsung aja kita pasangkan. Sudah pastinya pakai screw in power handle, dan kita ganti untuk di bagian handle capnya menggunakan real stand yang sudah diberikan. Di sini saya simpan grease oilnya seperti ini. Putarannya halus banget, enteng banget, dan ini kerasa enteng sekali ya dari bodi rotornya juga. Tingkat kekerasan rotor menurut saya ini udah keras banget. Dibanding sama Excellent yang sebelumnya, beda ya karena Excellent masih grafit, ini sudah karbon. Nanti kita intip dalamnya. Clicker seperti ini, cutting body beda ya. Cutting bodinya ini saya bisa dibilang baru sih. Gokil. Dan untuk material karbon, coba kita timbang dulu sebentar. Nah, di sini ada di berat 242 gram ya. 242 gram untuk ukuran 4000 jelas kecil, ringan, karena sebelum-sebelumnya kalau kalian tahu atau kalian perhatikan, tidak semua orang memperhatikan, rata-rata yang pakai karbon teh itu di 270-an. Dan ini 242 padahal udah pakai round knob aluminium, sudah pakai real stand. Jadi bisa dibilang ini karbonnya ringan banget. Di bagian knob handle-nya ini licin banget ya. Kalau saya puter kayak ada suara real bed casting kalau lagi lempar. Ini bearingnya berbunyi ya. Bisa dibilang karena real BC juga kalau dilempar kayak gitu. Gokil. Tapi kalau kalian mau halusin, nanti kan ada oil. Kalian buka, kalian tetes oil. Biasanya suaranya akan berkurang. Dan mungkin satu yang belum ke review, untuk handle-nya sudah menggunakan quick lock system dan one piece handle ya. Jadi ini sudah one piece, juga sudah menggunakan quick lock system. Mungkin teman-teman udah pada nonton juga beberapa review yang sudah mengulas tentang reel ini. Jadi di sini saya hanya coba melengkapi, dan langsung aja kita eksekusi ya. Di bagian suara klikernya seperti ini. Cakep sih menurut saya, sopan, santun, kering, nggak terlalu berisik di telinga, tapi tetap enak didengar ya. Sudah menggunakan advanced clicker system, sudah menggunakan rubber seal. Rubber sealnya ada di bagian drag knob, handle, real stand, handle cap, dan mungkin di sini ya. Kita belum tahu. Kita sambil berjalan aja untuk mereviewnya. Di sini untuk drag washernya sudah menggunakan karbon, tapi belum keluar semua. Saya coba keluarin.
Ada 3 piece karbon dan 3 piece key washer yang harus kita cek pakai pakai magnet kuat, tidak bereaksi. Ini bagus kalau menggunakan magnet kuat tidak bereaksi, jadi bahannya lebih tahan korosi karena itu yang biasa kami temukan. Kalau pakai magnet kuat nggak nempel, pakai magnet lemah nggak nempel, biasanya lebih tahan korosi ya. Ada satu o-ring sebagai penahan, dan di sini ada satu support bearing di bagian spool ya, support bearing. Lalu ada 2 spacer. Ini hasil dari pengukuran dan settingan, dan menurut saya itu bisa langsung dibuktikan nanti kalau kalian spooling. Tapi kalau nanti ini hasil spoolingnya terlalu banyak di depan, otomatis kalian harus dorong dengan penambahan spacer. Kalau terlalu banyak di belakang, kalian harus kurangi dengan pengurangan spacer ini ya, supaya rata. Itu hal yang umum, semoga kalian nggak jenuh dengan penjelasan seperti itu, karena mungkin yang udah nonton atau yang nonton ini bisa dibilang orang-orang yang udah jago lah ya sama mancing, jadi kita nggak perlu basa-basi lagi. Langsung aja kita bongkar lagi, lanjut. Di bagian pengaman rotor nut ini tidak ada rubber seal, jadi rubber sealnya ada maaf ketinggalan, ternyata nyangkut. Ada rubber seal, jadi untuk rubber sealnya ada 1 di sini, 2 di handle kanan kiri, 3 berarti ya, sama di drag knob depan. Jadi udah ada 1, 2, 3, 4 rubber sealnya. Dan di sini rotornya dengan konsep ada cover seperti ini, bisa dibilang tertutup. Dan kita lepas, di dalamnya saya lihat tidak ada housing, bukan housing, cover untuk one way, karena memang logikanya ini sudah tertutup ya, sudah tertutup seperti ini. Lalu kita bongkar lagi. Ini untuk rotornya seperti ini. Wah, hari Jumat ya, masjidnya udah ngaji. Ini kayaknya karbon karena ada sedikit visual tapi nggak terlalu jelas. Ini pewarnaannya luar dalam ya, pewarnaannya memang luar dalam, tapi untuk tingkat kekerasannya sih bagus ya, jelas. Lalu di bagian line roller seperti ini, ada 1 bushing dan 1 bearing. Line rollernya cakep ya ini ya, mengkilap. Ini bahannya apa nih, saya coba cek dulu ya. Masih ada kandungan besi tapi ini stainless ya. Kalau pakai magnet kuat dia nempel, kalau pakai magnet lemah dia tidak nempel ya, tidak ketarik. Jadi pada dasarnya ini line roller cukup kuat untuk jangka waktu yang lama ya. Dan untuk bell wire-nya sudah pakai yang 2 piece dan pakai yang modern, bagus sekali. Di sini teman-teman suka kepo tentang bell spring guide yang sebetulnya pada zaman now pada saat ini itu sudah menjadi standarisasi ya, seperti ini. Nah ya, sudah menggunakan bell spring guide besi dan pakai asisnya juga besi ya. Terus untuk di bagian one way ya, oh sorry, ini sudah tidak ada switch anti reverse. Ini gokil, kelewat ya, mohon maaf. Tapi sambil berjalan kalau kalian tonton sepenuhnya ya mungkin informasinya bisa valid. Tapi kalau kalian tidak suka dengan informasi yang kita narasikan ya mohon maaf ya. Yang jelas kita ingin presentasi tentang Kenzie Grace ini. Oke, semua skru tidak ada yang bereaksi sama magnet lemah. Kembali lagi saya ingatkan, kalau pakai magnet kuat masih nempel ya. Ini satu hal yang umum karena setiap material besi tetap ada kandungannya ya. Maksudnya setiap material logam umumnya ada kandungan besinya. Seberapa besar wallahu alam, hanya pabrik dan tim produksi yang tahu. Sudah menggunakan bearing di bagian depan, sudah menggunakan one way yang sudah tidak ada tuasnya, jadi sudah tidak ada switchnya. Sudah menggunakan support bearing di bagian belakangnya juga. Lalu di bagian bodi seperti ini, kita buka lagi. Nah, ini sudah kita buka, jelas karbon di dalamnya.
Ini juga sebetulnya tadi udah kelihatan ya, ini karbon. Dan untuk giginya seperti ini. Saya coba keluarin dulu. Sudah ada satu ada satu slider guide di bagian atas dari lokomotif slider. Giginya berbahan zinc dan asnya berbahan stainless kurang lebih ya. Tebal giginya udah cukup bagus. Karena Kenzi juga bukan produk yang tidak memikirkan itu, yang tidak mempertimbangkan spesifikasi dan kualitas ya. Apalagi dengan fanbase sejatinya, Kenzi sudah memenuhi area-area spot mancing lah bisa dibilang ya. Selalu kita bisa menemukan Kenzi. Tadi di situ disebutkan ada stainless steel main shaft. Betul? Dengan magnet kuat, dia tidak bereaksi dengan magnet kuat, apalagi dengan magnet yang lemah. Cakep. Kalau di bagian slider guide-nya dia masih nempel sama magnet yang kuat, sama magnet lemah tidak bereaksi. Jadi hampir seluruhnya kalau kalian menggunakan parameter magnet lemah itu tidak akan ada yang bereaksi. Tapi kalau kalian mencobanya dengan beberapa magnet yang kuat, misalkan udah banyak ya, neodymium, itu pasti ada reaksi walaupun sedikit. Dan di sini untuk bearing terakhirnya di bagian sebelah kiri. Ini agak susah nih. Soalnya kalau bearing ketekannya tidak pas, itu bisa bikin putaran bearingnya terhambat. Oke, kita langsung ke kesimpulan aja karena kalian juga sukanya cepet-cepetan. Di sini untuk bearing ada 1, 2, 3. Ini di kiri, di kanan. Sorry, maaf, ini saya lepasin dulu. Kali ini saya tidak melakukan pengukuran. Mungkin teman-teman nanti bisa terbantu oleh beberapa yang mereview juga. Handle kiri, handle kanan, pinion depan, pinion belakang. Terus di bagian support bearing depan, di bagian line roller juga sudah ada bearingnya. Betul? Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pastinya di sini ya yang kita tahu dari beberapa review saya pun, Kenzi Excellent, Kenzi Horizon, Kenzi Fortune ini sudah menggunakan bearing. Betul, di dalam sini ada bearing dan di sini juga ada bearing. Nah, seperti itu guys review kami tentang Kenzi Grace. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lagi karena sebetulnya ini sudah banyak di review. Tapi kalau ada teman-teman yang masuk ke review kami, kita perkenalkan Kenzi Grace yang layak kalian beli dengan harganya hanya 200 ribuan aja. Entah itu 200 ribunya kecil atau besar, setiap akun akan punya privilege-nya masing-masing, akan punya potongannya masing-masing. Yang jelas ini oke banget buat teman-teman yang mau. Nanti kita masukkan dari Hoki Fishing Surabaya. Saya Fajar di sini, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.